وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang semoga kita ada di dalamnya nanti di hari kiamat. Ada 7 golongan yang dibawa naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Yang hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak ada yang bisa saling membantu. Karena semuanya akan menghindar dari temannya. Bahkan ibu akan lari dari anaknya. Ayah akan lari dari anaknya. Istri akan lari dari suaminya. Suami sebaliknya. Anak-anak juga akan lari dari ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya. Lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Semuanya menghindar. Takut diambil amalannya. Takut diambil amalannya. Oleh keluarganya, bahkan oleh anaknya sendiri, istrinya dan orang tuanya sendiri. Tapi dalam keadaan seperti itu, ada 7 golongan yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa saja mereka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imamun adil, imam yang adil. Ini yang pertama. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di atas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia dengan bagi anak muda yang dari usia mudanya dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang lelaki hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dia senang ke masjid. Dia merasa lapang dan merasa tenang ketika masuk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak tenang ketika berada di luar rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, warajulun tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Seorang lelaki yang saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul, bertemu dengan temannya karena Allah. Dan dia juga berpisah karena Allah, kata Nabi SAW. Dia bertemu bukan karena dunia yang dimiliki oleh temannya. Dia berkumpul bukan karena ada dari harta yang ingin dia dapatkan dari temannya. Tapi dia berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan memiliki kedudukan. Tapi dia bilang, inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Kemudian juga kata Nabi SAW berikutnya, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tasaddaqa yaminu. Seorang lelaki yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya. Ini termasuk yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang lelaki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sendiri,
maka mengalirlah air matanya. Ini 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Keutamaan yang sangat banyak. Yang mungkin kalau kita jelaskan dengan luas, tidak cukup waktu yang pendek dan sempit yang diinginkan dan diberikan kepada kita di hari ini. Yang pertama, imam yang adil. Yang selalu berhukum di antara manusia dengan hak, tidak mengikuti hawa nafsunya. Mereka bahkan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahmani azza wa jal wa kilta yadayhi yamin alladina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Mereka adalah, kata Nabi SAW, innal muqsitina indallah. Sungguh orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berada di manabir, di atas mimbar-mimbar min nur, dari cahaya di hari kiamat. Di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang adil dalam hukum. Hukum kemana? Hukum mereka kepada manusia, wa ahlihim, kepada keluarga mereka sendiri. Adil terhadap istri, adil terhadap anak. Itu maksudnya imam. Karena setiap kita adalah imam. Setiap kita adalah pemimpin. Bukan hanya pemimpin negara, tapi setiap kita adalah pemimpin. Kalau kita mampu untuk berbuat adil di dalam kepemimpinan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Nabi SAW, adalah akan berada di atas mimbar dari cahaya. Dan hati-hati zalim dalam kepemimpinan kita. Walaupun sama keluarga kita sendiri, sama istri dan anak kita sendiri, hati-hati zalim. Ini keutamaan besar, tetapi kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, maka kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, bahkan kita akan diharamkan surga kalau kita tidak adil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafaz dari Imam Muslim dikatakan Nabi SAW bersabda, ma min abadin yasarihillahu ru'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghasyun li ru'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba diberikan kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia meninggal dalam keadaan dia ghasyun. Dia zalim, dia tidak adil dalam kepemimpinannya. Maka dia tidak akan cium bau surga atau dia akan diharamkan baginya surga. Ini bahaya. Jadi keutamaannya besar kalau kita adil. Tapi kalau kita tidak adil juga akan besar. Akan besar bahayanya. Kemudian yang kedua adalah anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Saya sebutkan satu ayat sebagai keutamaannya. Coba kita ingat Ashabul Kahfi. Siapa mereka? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sungguh mereka adalah para pemuda yang beriman terhadap Rabb mereka dan kami tambah petunjuk mereka. Ini keutamaan seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sampai seperti itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya sekian ratus tahun. Itu karena mereka tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah seorang lelaki yang selalu terpaut hatinya dengan masjid. Masjid itu adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa. Tempatnya orang-orang yang bertakwa. Kata Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu rumahnya orang-orang yang bertakwa. Makanya tidak heran mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang yang seperti itu yang selalu pergi ke masjid itu akan mendapatkan nikmat disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga untuknya setiap dia pergi ke masjid. Dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man goda ilal masjidi auroha addallahu lahu nuzulan minal jannah kullama goda auroha. Siapa yang pergi ke masjid di pagi hari atau di sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya tempat di surga setiap dia pergi di pagi hari atau dia pergi di sore hari. Ini keutamaan untuknya. Demikian pula yang keempat, seorang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang seperti itu dijamin akan masuk ke dalam surga dan akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Absus salama bainakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk dalam surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian saya tunjukkan sesuatu yang kalian lakukan, kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Yaitu sebarkan salam di antara kalian. Demikian pula yang berikutnya, yang kelima, seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang punya kecantikan dan punya kedudukan, tapi dia bilang saya takut kepada Allah. Yang keenam, seorang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya. Kemudian yang ketujuh adalah seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, kemudian dia mengalir air matanya, menangis. Jangan lupa subscribe, like, dan share.